Dilanjutkan Pak Abdul Hoir, kami ingin tahu Pak, jerat pasal yang mana? Tadi saya menyimak, ada statement ini sebagai pintu masuk terhadap kejahatan yang lebih besar. Saya setuju itu. Kenapa? Kejahatan itu bukan hanya manusia, tapi korporasi, perusahaan, badan hukum, yayasan itu juga dianggap sebagai subjek tindak pidana. Itu dikenal dengan corporate crime. Nah, kalau penelusuran terhadap aliran keuangan yang mencurigakan terkait dengan ada indikasi membangun struktur pemerintahan negara dalam negara, ini menjadi suatu delik khusus anslah makar sebagaimana dimasukkan dalam pasal 104 KUHP. Anslah itu serangan ini kepada negara, bukan serangan fisik, tetapi perbuatan permulaan pelaksanaan dengan niat untuk mendirikan negara dalam negara. Permulaan saja, pasal 53 Pogging KUHP itu dia kena. Nah, terkait dengan ini, siapa yang menjadi delik? Ya kalau dalam kondisi keterangan-keterangan yang kita terima, ini terkait dengan badan hukum yayasan itu sendiri. Jadi yayasan itu sebagai pelaku tindak pidana. Jadi yayasan itu harus bertanggung jawab karena dia sebagai corporate crime. Tentu organ-organnya juga harus dimintakan pertanggungjawaban. Sepanjang itu dapat dibuktikan adanya anslah, adanya makar, adanya TPPU. Jadi semua tindak pidana yang terkait ini harus disistemasikan, diinvestigasi lebih lanjut. Apalagi TPPU. TPPU itu dari huruf A sampai huruf Z itu ada, dari penggelapan, perdagangan orang, korupsi, dan lain-lain. Nah, itu masuk penggelapan. Ya. Artinya menurut Anda, panjangnya proses penyidikan saat ini itu artinya polisi sudah mencari juga dugaan. Kalau yang sekarang pun saya sudah benar, karena yang dilaporkan itu adalah penodaan agama. Jadi penyidik terikat dengan pelaporan. Pelaporan itu sudah masuk, kemudian diperiksa, sudah proses, itu dalam perspektif integrated criminal justice system itu sudah benar. Tetapi ada masalah yang lebih besar, ini adalah makar, anslah, terkait dengan badan hukum Zaitun, yayasan belum sampai ke sana Pak, karena ini Islam. masih individu yang diperiksa. Ya kalau terkait dengan adanya bukti yang mencurigakan dan itu menjadi satu dalil pemenuhan unsur, kemudian hari ditemukan dua alat bukti terkait dengan ada tidak pidana makar, pencucian uang, itu menjadi kumulasi beberapa tindak pidana. Jika ada bukti pasti polisi akan mencium hal itu. Saya ingin minta respon dulu Pak Ilham, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya ini ceritanya tiba-tiba jadi dahsyat gitu loh. Makar, kemudian NII dan sebagainya. Saya hanya ingin cerita sedikit apa yang saya lihat. Ya, apa yang saya lihat, saya rasakan, saya hadir dengar. juga kemarin 1 Muharram ya? Saya hadir bersama Ibu Monique Rakers ya. Dan saya pikir kita pasti sepakat apa yang kita lihat di sana. Dan saya nggak percaya bahwa apa yang kami lihat itu sebuah rekayasa. Hari ini kita pura-pura sok Pancasilais ya. Hari ini kita para santri berbaju merah putih dan menyanyikan Indonesia. Saya nggak percaya ada rekayasa seperti itu. Dan saya nggak percaya bahwa puluhan tahun Panji Gumilang itu melakukan rekayasa seolah-olah Pancasilais, cinta tanah air, senang doyan toleransi. Saya nggak percaya itu. Hari itu yang saya lihat adalah ketulusan mereka menyanyikan Indonesia Raya dengan 3 stansa. Lalu orang bilang ya itu pura-pura aja. Sebetulnya mereka bermuka dua. Saya nggak percaya ada 8.000 santri yang diajari untuk bermuka dua. Saya nggak percaya. Baru sekali datang atau sudah kenal lama? Bukan, saya baru sekali datang. Betul juga. Sepanjang saya datang itu, saya selalu menimbang-nimbang ini benar apa enggak. Nah, yang juga menarik begini. Ini mungkin kita berbeda pendapatnya. Makan malam sebelum acara besoknya 1 Muharram, ada dua ruang makan besar yang kira-kira satu ruang makan itu menampung 150 orang.
luar biasa besar. Satu meja bisa menampung 14 orang, saya hitung 14 orang. Kebetulan itu campur baur betul antara pengusaha, undangan, orang penting, wali santri ada di situ. Pokoknya segala macam orang berbaur. Dan tidak ada pembatasan-pembatasan dan orang diatur supaya orang tidak berkomunikasi. Nggak ada rekayasa itu. Semua spontan Ibu ya. Ibu Monik saya pikir juga mengikuti itu semua. Nah kebetulan saya berada di satu meja dengan 3 keluarga wali santri. Saya ini kan orang yang kepoan juga sebetulnya. Ini disebutin ini radikal segala macam. Katanya santrinya itu bisa menjual diri untuk demi mencari uang, demi Al-Zaitun. Sempat menanyakan langsung nggak Pak Betul sekali. Sepanjang 2 jam, apa yang saya lakukan adalah bertanya dengan mereka. Dengan cara saya ya, dengan cara sedikit guyon. Mereka itu berasal dari Wonogiri, Kediri, dan Bekasi. Tahu dari mana, bahkan maaf ya, sampai dengan berapa biaya masuknya, per bulan berapa. Saya melakukan wawancara itu betul-betul karena saya juga seperti Habib Kribo, orang yang bercenderung dengan radikalisme, sebagainya. Kemudian saya waktu saya diundang, sebetulnya saya juga aneh kok saya diundang. Tetapi keinginan tahun saya bahwa markas radikalisme dan sesat itu saya juga pengen tahu. Dan ternyata jam demi jam yang saya lalui, saya 24 jam ada di sana. Jam demi jam, semakin saya yakin bahwa semua itu berbeda dengan kondisi yang Pak Ilham, biasanya kan kalau ponpes ya Pak ya, sangat akrab dengan yang namanya religius, kegiatan keagamaan sepanjang hari. Betul. Kalau Bapak melihat ada pembedanya, karena yang kami lihat di video YouTube, tokoh lintas agama, bahkan Mbak Monik dengan terang-terangan mengenakan kaos bintang Daud ya, Mbak Monik tidak ada penolakan sama sekali di internal ponpes. Iya, itu juga sesuatu yang saya pengen tekankan. Jadi dengan wali santri saya selesaikan dulu sedikit ya. Saya melakukan semacam obrolan sekitar 2 jam itu cukup panjang. Saya makan jam 7 malam sampai jam 9, jam 10, jam 11 saya ngobrol dengan wali santri. Sengaja saya lakukan itu hanya untuk tahu ada nggak sih kecemasan mereka menitipkan anaknya sekolah menyantri di situ. Sama sekali nggak ada ekspresi, nggak ada gestur, nggak ada raut wajah yang cemas. Semua bercerita dengan senang hati, dengan percaya betul mereka menitipkan. Itu satu hal, artinya saya dengar dari wali santri itu sendiri. Kemudian suasana ketika hari 1 Muharram itu suasana yang lepas, tidak. Saya lebih percaya bahwa yang hadir itu orang-orang yang punya jiwa yang bebas dan modern, dan sangat terkesan buat saya dari sekian pembicara yang ada di situ bahwa pondok pesantren ini mengedepankan pluralisme, humanisme, toleransi, perdamaian, persatuan. Saya pikir apa benar itu? Tapi ketika saya tanya sama sesama undangan, Bapak udah berapa kali? Kalau saya cuma 1 kali. Dia katakan, ya saya udah beberapa kali kesini. Kemudian saya bilang, apakah suasananya selalu seperti ini? Karena saya juga bercuriga bahwa mungkin hari ini sandiwara, supaya kelihatan sebagai cinta tanah air dan sebagainya. Terus terang saya juga orang yang tidak menggugu begitu saja. Tapi saya, apakah ini dilakukan setiap tahun 1 Muharram? Ya memang begini kata mereka. Seperti begini, iya seperti begini. Ada tuntutan mengumpulkan dana, mewajibkan yang datang harus itu juga sesuatu yang dengan nominal mungkin fantastis. Iya, waktu saya ketemu dengan wali santri itu saya tanyakan, apakah cerita lempar jumroh dengan uang itu betul? Mereka tertawa. Mereka bilang, halah itu hoax yang nggak lucu banget lah, nggak perlu kita pikirin lah, kira-kira gitu. Dan malah hari itu kita nggak lihat acara itu. Sebelumnya saya lihat di banyak medsos melempar itu dengan uang. Pikir aduh ini, makanya jam demi jam saya semakin yakin bahwa apa yang diceritakan di luar itu sama sekali berbalikan dengan apa yang ada di situ. Sempat bertanya langsung Pak Ilham kepada Panji Gumilang? Saya ngobrol banyak kali dengan Pak Panji Gumilang. Apa yang didapat Pak Ilham? Begini ya, sepanjang saya di sana itu, saya lihat bahwa orang ini sering sekali bicara persatuan. Saya nggak tahu apakah itu benar apakah, tapi saya lihat itu tulus persatuan, toleransi, kemudian pluralis. Saya pikir dia mengundang begitu banyak kalangan ya, dari berbagai banyak kalangan. Menurut saya juga aneh juga ini tiba-tiba orang yang senang sekali bergaul dengan banyak orang boleh bercuriga apa saja ya. Tapi pada dasarnya jiwanya adalah pluralis,
Itu Gus Dur banget menurut saya. Gus Dur banget, orang pluralis, humanis seperti itu. Kemudian orang sih bicara soal persatuan, kecintaan terhadap tanah air. Ini saya tuh nggak ada kepentingan yang sama Panji Gumilang atau Al Zaitun, dan saya tidak mendapatkan apa-apa dari mereka. Cuman orang ini yang dibilang, yang orang yang dizolimi seperti itu, ternyata berbeda. Karena apa? Saya ini adalah orang yang punya komunitas, yang berpuluh tahun dizolimi, kemudian pokoknya artinya begitu banyak cerita hoax tentang dizolimi dalam konteks apa Pak Ilham? Karena kemarin itu sempat ramai antara Panji dan juga Wakil Ketua MUI meributkan mengenai tudingan Panji Gumilang berpaham ideologi komunisme. Bapak sempat menanyakan hal itu? Iya, itu yang saya pikir juga kadang-kadang ini saya tuh tumbuh empati saya. Boleh didekatkan Pak Ilham? Ya, tumbuh empati saya melihat orang yang tiba-tiba punya niat baik tapi kemudian difitnah, di hoax dan sebagainya. Yang sama sekali saya merasakan itu karena puluhan tahun juga saya dan kawan-kawan seperti itu. Anda mengenal Panji Gumilang dari mana ya Pak Ilham? Ya ini harus cerita dari awal. Jadi kira-kira ringkasnya begini. Suatu hari saya terima WA, itu kira-kira 5 hari sebelum acara 1 Muharram. Kemudian saya sendiri kaget, loh kok ada Al Zaitun mengundang saya untuk hadir. Nah kemudian saya katakan bahwa saya bisa hadir selama saya dapat klarifikasi, tabayun. Saya telepon yang mengundang saya, ketua panitianya. Saya menanyakan 4 hal. 1 masalah NI, kedua masalah peribadatan yang katanya tidak sesuai dan sebagainya. Ketiga masalah uang kok begitu banyak ada di situ. Keempat itu tentang wanita mengimami. Semua dijelaskan dengan baik sekali. Tapi saya belum tentu percaya. Makanya saya datang ke sana. Tapi ringkasnya begini saya pikir ya. Semua mengakui bahwa pondok ini baik, santrinya baik, produknya baik. Saya nggak masuk akal saya bahwa sebuah produk yang baik itu dihasilkan dari seorang pemimpin. Sebentar. Anda ini seperti PR-nya Panji Gumilang. Bukan. Nggak bisa hanya 1 hari lalu Anda menyimpulkan. Betul. Panji Gumilang itu di tahun 70-an dalam sebuah penggerbekan Kodim, ya, distrik militer di Menes, itu menemukan buku Das Kapital. Das Kapital di rumah Panji Gumilang. Artinya Panji Gumilang terindikasi komunis. Yang kenal lebih lama siapa? Pak Taufik kenal lebih lama daripada Pak Ilham Aidit? Saya lebih lama dan saya nggak suka. Dari tahun berapa Bapak? Dari tahun berapa? Ya, saya dari tahun 93. Anda baru 1 hari. Ya, jangan jadi PR-nya Panji Gumilang. Saya nggak suka. Cukup. Yang kedua, maaf ya. Soal Das Kapital. Nggak bisa. Pernahkah Anda tahu Marxisme, Das Kapital? Saat itu dibaca sebentar. Begitu memang modelnya. Bergantian, Pak Taufik ditahan. Semua pendiri bangsa ini membaca Marxisme. Untuk Anda tahu. Saat itu Marxisme, Das Kapital itu dibaca oleh saya setiap lebaran datang ke rumahnya Pak Ahana Nasution. Saya lihat di rak itu ada Das Kapital. Terus saya tanya, Pak baca ini? Pak Ahana Nasution. Semua pendiri bangsa baca begitu. Jadi kemudian Anda pikir bahwa orang baca Das Kapital itu komunis. Lugu sekali. Itu tahu. Saya bukan PR-nya, sama sekali bukan PR-nya Panji Gumilang. Saya nggak dapat apa-apa dari Al Zaitun, nggak dapat apa-apa. Saya cuma cerita apa yang saya lihat. 1 hari, maaf ya Bang Ilham, Anda juga harus kritis. Anda tahu nggak peringatan tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Nanti dia cerita ini. Tahun 2000 seperti apa? 2001 seperti apa? Peringatan. Nggak bisa, ya, itu hanya menilai sesuatu dari 1 hari. Bahaya orang kayak Anda ini. Saya tanya Anda jangan memecah belah umat. Saya mau memecah belah umat. Anda jangan menuduh saya memecah belah umat. Saya peneliti. Oke, Anda sampai jangan di pernah sana. menuduh Nggak bisa. Ya, Pak sampai di Ilham, sana. Pak Abdul Wahid tidak usah menggebrak bisa. meja Bapak. Suka. Tenang Anda saja. jangan jadi komunis, macam Pak belah. Taufik, Kita hentikan selesai sampai di Pak sini. Ilham, kita dengarkan ke Pak Heru. Pak Heru karena setiap tahun dia datang ke sana, dia tahu persis Pak Heru sebagai mantan pengawal dari Panji Gumilang bisa Oke, kita diceritakan tahan dulu, Pak aktivitasnya Taufik. seperti apa. Tapi menurut Pak Ilham cukup, Pak Taufik cukup. Kita tidak menyerang Kita beralih ke personal di sini. narasumber lainnya. Kita ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak Heru silakan. hari ini Panji Gumilang telah diperiksa oleh Kabar Boleh lebih Eskrim. dekat lagi Pak Heru, mohon maaf. Dan apabila saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka
itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang ini bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar di mana-mana di seluruh Indonesia. Korban ini maksudnya apa, Pak Heru? Korban-korban dari NII KW 9 ini semuanya telah dikorbankan oleh Panji Gumilang untuk memperkaya dirinya sekarang. 15 triliun yang telah diberitakan itu, uang siapa itu? Apakah Panji Gumilang mempunyai perusahaan pribadi? Kemudian Panji Gumilang mempunyai penghasilan yang menghasilkan 15 triliun selama beberapa tahun ini. Pak Heru bisa dijelaskan seberapa kenal Bapak Heru dengan Panji Gumilang saya sampai Bapak tahu seluruh kegiatan Panji Gumilang di internal Ponpes? Saya tahun 93 mengenal ataupun saya dikenalkan dengan NII. Saya direkrut oleh NII KW 9 ini tahun 93. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya telah ditartib, atau kalau bahasa di Indonesia di RI-nya itu tartib itu adalah pelantikan. Saya dilantik sebagai lurah Koja Selatan pada waktu itu. Kemudian hanya beberapa bulan saya dipilih untuk dikirim ke Al Zaitun. Akan tetapi sebelum ke Al Zaitun itu terlebih dulu kita diadakan pemeluncuran dulu di Subang, di pabrik beras. Yang di situ ada sebuah pabrik besar, pabrik beras yang untuk memenuhi kebutuhan semua aparat-aparat NII KW 9 yang ada di Jakarta dan Bandung serta Jawa Timur pada saat itu. Selanjutnya program untuk pembuatan pondok pesantren Al Zaitun itu mulai berjalan. Sayalah pertama kali yang dikirim ke Al Zaitun itu, yang menginjakkan rumput di sana itu saya. Sebagai apa Anda di sana? Saya sebagai pekerja, karyawan Al Zaitun. Tahun 94 waktu itu. Kemudian bagaimana sepak terjang Panji Gumilang selama itu, ya apa yang telah diberitakan oleh kawan-kawan kita semuanya memang benar. Kalau yang Anda rasakan, yang Anda terima apa? Yang saya terima yang jelas itu, selain dari pengorbanan dari harta saya sendiri, tenaga saya dan pikiran saya dipekerjakan di sana mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Itu berjalan sampai dengan 4 tahun. Nah, kemudian ada pelonggaran sedikit, dirubah dari jam 12 malam diturunkan menjadi jam 11. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Pak Heru, tapi kan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada penolakan, Bapak juga tidak melawan di kala itu? Oh tidak, karena kita sudah didoktrin lebih dulu. Kita mempunyai suatu janji yang khusus untuk menjadi anggota NII itu. Poin ketiga itu adalah saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan apa yang ada di diri saya itu artinya sudah kita korbankan. Itu seperti itu. Jadi masing-masing semua anggota NII KW 9 itu semua mempunyai janji seperti itu. Makanya semua karyawan yang ada di Al Zaitun, ya bukan cuma yang ada di Al Zaitun, semua jamaah NII itu mempunyai kredibilitas seperti itu. Waktu itu bawa uangnya gimana waktu itu ke Al Zaitun itu? Kalau masalah untuk bawa uang itu kan itu suatu, ya itu proses pembayaran, ya pembayaran tanah pada awal. Untuk pembayaran tanah di Al Zaitun pertama kali itu kan, kalau pada waktu itu kan masih belum ada rekening. Kalau orang-orang kampung itu masih belum ada yang punya rekening. Jadi kalau membayar tanah itu kan pakai uang cash. Jadi uang itu dikumpulkan dari jamaah di seluruh Jakarta, santero dari Surabaya sampai dengan Bandung, itu semuanya kan menggunakan uang cash waktu nominalnya itu. Tidak sedikit itu kan Pak? Karungan.
Karena untuk pembayar pembelian tanah ya itu memang itu metode zaman dulu memang seperti itu. Pak Heru, kalau pemirsa mendengar sekilas apa yang Bapak ucapkan, semuanya masih kategori wajar. Maksud kami apakah ada tindakan kriminal atas perintah Panji Gumilang yang Bapak maksud? Jangan sampai ini jadi tudingan sepihak tanpa bukti, Pak Heru. Ditanggapi sesaat lagi, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi.